Gini, lihat ya. Rasulullah, ini sudah kita ulangi berkali-kali ya. Rasulullah ketemu dengan seorang, Rasulullah sering banget mengunjungi rumahnya Abu Umair namanya, seorang Hmm. anak kecil. Dan Hmm. Rasul senang banget dengan keluarganya. Hmm. Jadi Rasul familiar banget dengan keluarga ini. Dan Rasul setiap kali datang, anak ini ceria banget. Suatu waktu ketika dia datang, anak ini mojok. Mojok, diem gak mau ngomong. Hmm. Nah, Rasul merasa ini ada sesuatu yang gak baik nih, ada sesuatu yang salah. Maka dia nanya pada orang tuanya, ini anak kenapa? Lihat ya, bukan langsung nanya ke anaknya ya. Nanya ke orang tuanya, ini anak kenapa? Orang tuanya bilang, ya Rasulullah, dia itu lagi sedih. Kenapa? Burungnya mati. Nah, Hmm. berarti ini kan burungnya mati nih. Oh, burungnya mati. Berapa lama? Ya segini ya Rasulullah. Kenapa burungnya mati? Gini-gini dijelasin lah ya. Oke, setelah dijelasin, Rasul datang ke tempat Abu Umair. Anak ini, Rasul cuma duduk di sebelahnya, lalu bilang ini, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughayr. Wahai Abu Umair, burungmu ngapain? Burungmu ngapain? Burungmu ngapain? Abu Umair dari situ ngobrol sama Rasulullah. Artinya Rasul cuma di situ ya, di hadis itu, Rasul cuma memberikan sebuah pendampingan. Cuma pengen bilang sama Abu Umair, aku ada loh untuk kamu. Kalau kamu pengen ngomong, aku ada di sini. Kalau kamu nggak mau ngomong, it's okay. Tapi Rasul nggak bilang, Abu Umair, kayak gini aja sedih lu. Mau masuk surga kayak gini aja sedih. Mana ada orang masuk surga sedih gara-gara burung? Lu burung mati. Gua sahabat mati. Itu aja gua tetap beriman pada Allah. Makanya sholat yang benar biar ingat sama Allah. Nah, aku bilang kalau ada ustadz yang bilang orang mentalnya suruh sholat, dia sakit mental. Karena Rasulullah aja Enggak. memberi pendamping, menyediakan diri gitu ya. Betul. Kapan kita mendengarkan istilah mental health? Pertama kali. Kita pas kita tumbuh dewasa kan nggak ada mental health, Mas. Betul, saya baru mau ngomong. Mental health itu secara frasa ya, Iya. mungkin baru kedengaran belakangan ini sih, mungkin 10 tahun terakhir. Tapi ternyata di dalam Islam sudah membahas ini dari tahun 800 atau 900-an. Ada satu scholars yang sangat ternama, aku sering mengutip dia, namanya adalah Al-Balkhi. Abu Zaid Al-Balkhi ini adalah seorang geografian, Mas. Dia seorang geografer. Dia kerjaannya buat peta dan segala macam. Tapi side daripada kerjaan dia adalah bikin materi tentang psikologi. Oh, menarik sekali. Ya, jadi Abu Zaid Al-Balkhi ini terkenalnya adalah seorang geografer. Dia punya sekolah geografi dan banyak murid-muridnya tentang geografi. Dan dia punya aliran geografi, namanya Al-Balkhian. Ada alirannya tuh. Ada aliran. Tapi dia dalam sela-sela waktunya meneliti tentang mental health. Kaitannya apa ya? Nah, zaman dulu orang kan polimat ya. Zaman dulu orang nggak membagi-bagi, oh ini wilayah agama, oh ini wilayah medis, oh ini wilayah apa. Ya pokoknya ini adalah kita mau bantu orang aja. Nah, di buku dia itu dia membuat pedoman bagaimana cara untuk menangani orang-orang dengan penyakit-penyakit yang bersifat tidak fisik. Dan di situ dia mengidentifikasi. Salah satu identifikasi yang sangat berharga adalah kalau orang sakit fisik, maka harus langsung di-engage. Harus langsung di-intercept. Ya. Jadi ada orang patah tulang nih, langsung benerin tulangnya. Langsung di gips dan segala macam. Tapi kalau ada orang mental illness, jangan diobatin. Karena kamu cuma memperburuk keadaan. Ngasih nasihat sama orang yang lagi sedih, itu nggak masuk. Bahkan bunuh diri dia bisa tuh. Betul. Itu poin yang penting sekali. Penting banget. Kita kadang-kadang nggak tahu, kitalah, aduh, maksudnya niatnya pengen menyemangati atau nolong, tapi kita malah bikin buruk keadaan. Bener. Gitu. Itu sering sekali terjadi. Apalagi cewek. Iya betul. Anakku ya, kalau dia lagi sedih, aku bilang, oke, aku cuma nanya mau makan apa. Dia bilang nggak, belum mau. Ya udah, aku kadang-kadang cuma beliin coklat karena aku tahu dia suka coklat, aku sedang di samping dia, udah selesai. Karena dia mungkin lagi perlu waktu sendiri. Jadi kita cuma mengawasi tapi jangan intercept di situ. Kenapa? Karena itu bukan waktu yang tepat. Maka Al-Balkhi itu menyampaikan kapan ngasih obatnya pas dia udah sembuh. Dari perasaan itu. Betul. Menarik.